Terima kasih masih bersama Pak Rosan Perkasa Roslani. Pak Rosan, tadi dibahas soal investasi. Apakah sudah ada respon positif dari investor asing soal pengesahan Undang-Undang Ciptaker ini, Pak? Ya, sebetulnya mereka menunggu nih, apakah Indonesia bisa melakukan reformasi struktural ini yang memang seharusnya sudah dilakukan dari dahulu-dahulu kala. Negara-negara ASEAN lainnya, mereka sudah melakukan ya yang seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, mereka melakukan di 2010, ada yang melakukan di 2015. Dan ini sudah ditunggu oleh mereka, karena kalau saya berbicara dengan foreign chambers, ya seperti MCM, European Chambers, dan yang lain-lain, mereka menunggu. Kemudian dengan para duta besar, mereka menunggu. Kemudian dengan para investor yang memang melakukan foreign direct investment, mereka menunggu. Nah, saya pun begitu dari 3 hari terakhir kemarin saja saya presentasi ke baik itu institusi atau organisasi asing yang mereka ingin mendengar lebih dalam. Saya presentasi di Nomura, saya presentasi di KPMG Singapura, saya presentasi lagi di SBF Kadinnya Singapura, dan ini masih banyak lagi permintaan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Omnibus Law ini. Karena kemarin juga Morgan Stanley menyatakan yang sama, ini adalah angin positif yang sangat positif yang datang dari Indonesia di tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi ini benar-benar sudah ditunggu, karena kita juga harus melihat opportunity-nya ini sebenarnya walaupun di tengah COVID pandemi ini sebenarnya ada dan sangat besar. Kenapa? Dari Amerika, dari US sudah meminta perusahaan-perusahaannya hampir 1.000 perusahaan untuk keluar dari China. European Union juga seperti itu. Jepang juga seperti itu. Malah Jepang memberikan insentif kurang lebih sampai 2 triliun kepada perusahaan-perusahaan yang di China untuk keluar dari China. Karena mereka tidak ingin global value chain-nya itu, suplai pasar dunia itu terkonsentrasi di China. Nah, mereka ini akan keluar, dan kita harus berperan aktif untuk berkomunikasi dengan mereka dan untuk meyakinkan bahwa kita we are keep reforming ourselves sehingga kita menjadi lebih baik dari iklim investasinya. Karena negara-negara lain pun mereka tetap melakukan reformnya gitu. Mereka juga tidak berhenti. Jadi kita we are competing with our neighboring countries gitu. Nah, kalau kita ada yang mengatakan mestinya pembahasan Omnibus Law nunggu Covid selesai, ya nanti itu kita sama lagi ceritanya, kita ketinggalan kereta lagi, ya kan? Nanti investasi masuknya ke Thailand lagi, ke Vietnam lagi, ke Malaysia lagi. Ntar ceritanya sama seperti cerita-cerita sebelumnya. Nah, memang ini kita bereskan kan karena sesudah Omnibus Law ini kan masih ada peraturan turunannya, masih ada PP-nya, masih ada kepresnya yang harus segera dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan ini. Nah, jadi pada saat nanti insya Allah COVID-19 ini berakhir, ya kita juga sudah siap gitu. Nah, jadi komunikasi ini kita harus sosialisasikan ya, baik di dalam maupun di luar negeri secara cepat dan masif, bahwa kita sudah melakukan reformasi struktural yang sangat luar biasa ini, yang menyangkut banyak lini dalam rangka kita tujuan utamanya adalah penciptaan lapangan pekerjaan. Pak Rosan, ini kan ada kesan bahwa faktor yang menyebabkan investor enggan masuk ini kan karena tenaga kerja yang produktivitasnya kurang, lalu upah yang terlalu tinggi. Padahal kalau kita lihat ekspos dari BKPM, saya ingat data akhir tahun lalu, itu ada 3 aspek yang membuat investor itu sulit masuk. Itu satu, perizinan yang masih berbelit-belit, regulasi yang masih tumpang tindih, dan persoalan lahan ya. Nah, bagaimana Kadin pengusaha bisa memecahkan masalah ini sehingga tidak dilimpahkan pada persoalan tenaga kerja, Pak? Oke, kalau kita lihat di Omnibus Law dari 79 pasal dan di 1.200 dari 79 undang-undang dan 1.200 pasal lebih, di klaster pertama atau penyederhanaan perizinan itu sendiri sudah 52 pasal dan lebih 52 undang-undang dan 1.042 pasal itu di penyederhanaan perizinan. Jadi memang ruhnya dari Omnibus Law ini ada di penyederhanaan perizinan. Ya. Nah, yang disampaikan oleh BKPM itu sangat benar. Regulasi yang tumpang tindih itu sangat benar. Nah, oleh sebab itu kita lihat, tadi sempat saya sampaikan, investasi yang masuk ke Indonesia itu tidak berkurang. Mas bukan, tetap naik. Tetapi dari segi penyerapan tenaga kerjanya yang makin lama makin menurun. Kenapa? Industri yang padat karya, yang manufacturing, yang merupakan global value chain ini tidak masuk ke Indonesia.
Gitu. Ya, salah satunya karena melihat adalah ya dari unsur tenaga kerjanya. Tapi memang kalau kita lihat memang itu hal-hal yang terus kita perbaiki, terutama dari regulasi, tumpang tindih, iya gitu. Jadi kalau kita lihat ya investasi menurun tidak, tapi dari sisi penyerapan tenaga kerjanya berkurang. Nah itu yang kita coba perbaiki sehingga penyerapan tenaga kerja yang memang harus kita dorong secara penuh itu bisa meningkat. Dan satu hal lagi yang ingin saya tambahkan adalah investasi kita dibandingkan ke GDP kita itu masih tertinggal loh dengan negara-negara ASEAN lainnya juga. Kita investasi berbanding GDP hanya 1,81%. Dibandingkan Vietnam di atas 6%. Malaysia, Thailand udah 3%. Jadi kita membandingkan dengan our peers ya. Nah kita memang harus terus mendorong investasi ini supaya Pak ya kuncinya satu saya bilang penciptaan lapangan pekerjaan deh. Itu kalau enggak kalau tidak yang menganggur makin banyak, ini bisa menimbulkan potensi sosial ke depannya yang bisa akan merugikan kita semua. Gitu. Pak Rosan, itu target dari Ciptaker ini kan salah satunya adalah memperluas lapangan kerja ya. Sementara di sisi lain investasi asing itu lebih banyak ke investasi tersier yang padat modal ya. Nah, bagaimana setelah pengesahan Undang-Undang Ciptaker ini jumlah pengangguran itu bisa terserap lewat investasi asing langsung ya. Kita bahas di segmen berikut. Pemirsa, tetaplah bersama Pak Rosan Roslani.